Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik dan tetap bahagia ya. Ya baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi taharoh, menjelajahi konsep kebersihan dan kesucian dalam Islam. Nah, ada yang tahu taharoh itu apa anak-anak? Ya, taharoh sama dengan bersuci. Taharoh dalam bahasa Arab berarti kebersihan dan kesucian, yang mana merupakan pilar penting dalam Islam, merupakan aspek mendasar dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari umat muslim. Nah, di sini juga ditekankan bahwa taharoh itu sangat penting menjaga kebersihan fisik maupun spiritual. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke jenis-jenis taharoh. Jadi jenis-jenis taharoh ini ada dua. Yang pertama taharah ba'daniyah dan yang kedua taharoh maknawiyah. Untuk taharah ba'daniyah yaitu merujuk kepada kebersihan fisik, termasuk mandi, berwudu, dan menghilangkan najis atau kotoran daripada tubuh kita. Yang kedua, taharoh maknawiyah. Apa itu taharoh maknawiyah? Ya, taharoh maknawiyah di sini menekankan pada kesucian hati dan jiwa, melibatkan niat yang tulus dan hati yang bersih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi taharoh maknawiyah dengan taharoh ba'daniyah itu bedanya. Kalau taharoh maknawiyah lebih kepada kebersihan hati dan jiwa, sementara taharoh ba'daniyah lebih kepada kebersihan fisik atau tubuh kita ya. Oke, kita lanjut. Taharah ba'daniyah. Nah, taharah ba'daniyah, bagaimana cara bersuci dengan taharah ba'daniyah ini? Nah, ketika kita mendapatkan tadi taharah ba'daniyah itu adalah mensucikan fisik ya. Nah, seperti caranya bisa dengan mandi, bisa dengan berwudu, bisa juga dengan bersuci najis ya. Jadi tergantung dari keadaannya bagaimana. Nah, seperti kalau mandi itu taharah ba'daniyah termasuk mandi ya, merupakan bentuk taharah yang paling ringan, sempurna, dilakukan setelah haid, nifas, dan mimpi basah. Jadi ketika kita mengalami atau anak-anakku mengalami yang namanya tiga keadaan di sini, nah biasanya anak perempuan mengalami menstruasi setiap bulan itu selalu kedatangan tamu misalnya ya, wajib hukumnya untuk anak-anakku untuk mandi bersih ya ketika selesai mengalami menstruasi. Demikian juga dengan ibu-ibu yang habis melahirkan dan anak-anak remaja yang sudah mulai balik akan mengalami mimpi basah, itu harus mandi bersih ya. Kemudian berwudu. Wudu adalah proses bersuci dengan air yang dilakukan sebelum sholat dan beberapa ibadah lainnya. Ya, dengan berwudu, cara bersuci yang kedua yaitu dengan berwudu. Yang ketiga, bersuci dari najis, yaitu meliputi membersihkan tubuh dan benda dan najis seperti kotoran, darah, dan air kencing.
Ya, paham ya anak-anakku? Iya. Baik, kita lanjut. Kalau taharah maknawiyah, bagaimana cara bersuci? Apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin bersuci dan membersihkan apa tadi hati dan jiwa kita? Yang pertama yang harus kita ketahui, yang pertama terlebih dahulu kita harus berniat yang tulus. Ya, menjalankan ibadah dengan niat yang tulus semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hatinya harus bersih, ya, menghilangkan rasa dengki dan iri hati dan sifat buruk lainnya yang dapat mencemari hati kita. Ya, jadi pastikan hati kita selalu bersih, suci, ya, jauh dari hati yang kotor. Meningkatkan akhlak, nah ini juga sangat penting ya, perlu kita ketahui, yaitu taharah manawiyah itu meningkatkan akhlak, mempraktikkan akhlak mulia seperti jujur, amanah, dan rendah hati. Jika kita sudah menerapkan semua ini, maka insya Allah kita akan lebih pada hal-hal yang baik atau kebaikannya. Lanjut. Nah, tadi sudah kita ketahui bagaimana niat, kemudian apa saja yang termasuk taharah fisik dan suci dari hadas dan najis, kemudian kebersihan jiwa. Nah, ini bagaimana tata cara bersuci. Apa yang harus kita lakukan ketika ingin bersuci? Nah, apa dulu yang kita lakukan anak-anak? Iya, yang pertama kita harus berniat terlebih dahulu. Apa niatnya? Apa yang harus dilakukan ketika kita berniat? Yaitu membaca niat bersuci dengan hati yang bersih. Kemudian membasuh wajah. Membasuh wajah di sini itu dengan air suci dari ujung rambut hingga dagu termasuk telinga. Kemudian membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan hingga siku termasuk jari-jari. Ya. Yang keempat, mengusap kepala. Mengusap kepala di sini adalah sebagian kepala saja ya, dari dahi hingga bagian belakang kepala. Kemudian yang terakhir itu membasuh kedua kaki, membersihkan kedua kaki hingga mata kaki termasuk jari-jari. Ya. Nah, kita lanjut. Apa sih manfaat daripada taharah? Ya, jadi manfaatnya taharah itu dapat mensucikan diri, kemudian menjernihkan pikiran, memperkuat ibadah, ya, dan meningkatkan kesehatan. Mensucikan diri di sini itu membuang kotoran fisik dan spiritual, sementara menjernihkan pikiran itu menciptakan ketenangan dan fokus saat beribadah. Ketiga, memperkuat ibadah di sini menjadikan ibadah lebih khusyuk dan bermakna. Dan terakhir ini meningkatkan kesehatan itu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Ya, lanjut kita halangan apa yang biasa terjadi dalam taharah. Jadi halangan dalam taharah itu biasanya itu adalah najis. Najis itu apa? Najis itu adalah kotoran yang menghalangi sahnya ibadah seperti darah, nanah, dan air kencing. Jadi kalau anak-anakku menemukan najis seperti itu, ya maka bersegeralah untuk bersuci kembali. Kemudian, apalagi selain najis? Iya, hadas. Hadas itu apa? Hadas itu adalah kondisi yang menghalangi seorang untuk
sholat seperti haid, nifas, dan mimpi basah. Nah, itu ya anak-anakku. Jadi bagi anak-anakku yang mengalami anak-anak yang mengalami haid atau ibu-ibu yang habis melahirkan mengalami nifas dan mimpi basah, maka wajib hukumnya setelah selesai haid, kemudian nifas dan mimpi basah itu, maka wajib untuk bersuci. Ya. Lanjut Nabi Khomar. Apa itu Khomar? Nabi Khomar minuman keras yang dapat memabukkan dan menghalangi sholat. Ya, jadi ini juga termasuk hal-hal yang dapat membatalkan ibadah kita ya, minuman. Jadi orang yang habis minum khamar itu maka batal dan tidak sah untuk ketika dia melaksanakan ibadah itu tidak sah karena dia sedang mabuk. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, tahara dulu, bersuci dulu. Lanjut terakhir. Nah, bagaimana setelah kita mempelajari dari awal tadi itu, apa sih pentingnya tahara dalam kehidupan kita sebagai umat Islam? Iya, jadi tahara itu sangat penting ya untuk kita bersuci. Jadi kita tidak bisa melakukan ibadah kalau keadaan kita dalam keadaan kotor. Ya, jadi pentingnya tahara dalam kehidupan kita sebagai umat Muslim adalah sebagai pondasi penting dalam kehidupan. Melalui taharoh, umat Muslim menjaga kebersihan fisik dan spiritual yang memperkuat kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih ketenangan jiwa. Nah, mungkin seperti itu saja anak-anakku untuk penjelasan kita hari ini. Untuk lebih lanjutnya kita akan membahas di hari berikutnya. Nah, semoga amalan kita, materi kita untuk hari ini bisa bermanfaat dan dapat diterima untuk semuanya ya anak-anak. Ya, baik. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis. Subhana rabbika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.